Jadi apa-apa yang dianugerahkan dibuka Allah lintas kepada seluruh manusia mir rahmat, itu rahmat Allah. Jadi kalau Allah sudah memberikan rahmat, semua makhluk dapat, Pak. Dia mau ibadah ke ibadah selamat, dia berusaha. Dia berusaha nih. Tadi cara ekonomi deh. Dia berusaha, dia mencari pagi siang malam berusaha, dan dia maksimal. Dikasih nggak Allah? Kasih, Pak. Dikasih. Kita malas-malasan, pengennya rebahan aja, berharap rezeki datang gitu. Dikasih nggak? Agak kayak begitu. Usaha, Pak. Ya. Usaha. Itu rahmat Allah. Dia kita punya Tuhan yang maha rahmat, kasih sayang. Rezeki dikasih. Siapa yang berusaha dikasih. Siapa yang bermalas-malasan kalau nggak kasih? Ini ayat begitu menerangkan, menjelaskan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman sekalian. Apa kabar? Mudah-mudahan kabarnya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dirahmati isinya, dimudahkan usahanya, dan selalu dalam bimbingan Allah SWT. Kembali berjumpa di Kang Abdul Wahid Official, channel yang menjelaskan tentang bagaimana kita belajar menuntut ilmu tentang ilmu agama yang dipimpin oleh guru-guru kita. Adapun kali ini yang akan memimpin adalah guru kita Kiai Haji Abu Ali dengan topik pembahasan yaitu tafsir Al-Quran. Mari kita belajar, ya, karena belajar merupakan kewajiban bagi kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia, yang insya Allah kita semua mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga duduknya kita di majelis yang sangat mulia ini, majelis yang diliputi rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi penyebab kita yang punya hajat, punya keinginan dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin kita, keluarga kita yang lagi kurang sehat, insya Allah disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita lanjutkan renungan malam bersama ayat-ayat suci Quran. Kita masih melanjutkan surat yang ke-35, surat Fatir. Yang lalu kita telah sampai pada ayat ayat keberapa ya? Baru ayat pertama ya. Ya, keberapa? Iya, itu kemarin kita udah bahas tentang 4 golongan manusia ya. Nah, surat Fatirnya kita baru sampai ayat yang pertama, kalau nggak salah ya. Pak Broto masih paham ya, manusia terbagi 4 golongan. Yang pertama, hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik. Itu siapa itu? Kita, jamaah Masjid Al-Ikhlas. Yang kedua, hablum minallahnya baik, bagus, cakep. Tapi hablum minannasnya jelek. Kami tetangga jahat, bahil, pelit, ya. Sombong, congkak, angkuh. Tuh, itu mah golongan yang sebelah sono tahu tuh.
masjid Al-Ikhlas. Yang ketiga, hablum minallahnya jelek, bagus, tapi hablum minannasnya cakep, bagus. Sholat kagak, tapi suka nolong orang. Kok golongan kedua kan sholat rajin, tapi sama orang nggak baik, nggak bagus. Dan yang ketiga, hablum minallahnya jelek, hablum minannasnya ada ditempatkan di neraka sakor. Masalahkakum bisyakor, kenapa bisa masuk neraka sakor? Mereka bilang apa? Lam naku minal musholin walam naku nut'imul miskin. Dulu kita di dunia nggak sholat, kemudian juga kita nggak memberi makan orang miskin. Jelek tuh. Itu jadi barometer, Pak. Jadi kalau kita mau lihat orang itu baik, ini kita mau lihat ini orang baik, benar nggak? Dua lihatnya, baik nggak dia kepada Allah, baik nggak dia kepada manusia, gitu tuh. Kalau dia cakep, hablum minallah cakep, hablum minallah itu orang baik. Tapi sering di tengah-tengah masyarakat kita suka dengar cuma lu sholat, cuma lu ngaji, tunggang tunging, dijahat sama orang. Berarti ini orang lagi ngomongin golongan yang keberapa ya? Yang ngomong golongan yang kedua. Mendingan dia nih nggak pernah sholat, nggak pernah tuh ke masjid Al-Ikhlas, enggak, boro-boro sholat, ngaji juga kagak, tapi orang baik, suka nolong orang, bantu orang, ngasih makanan. Tuh, itu golongan yang keberapa yang diomongin? Golongan ketiga. Yang ngomong siapa? Golongan yang keempat. Yang ngomong golongan yang keempat tuh, yang suka banding-bandingin. Kalau golongan yang pertama enggak. Golongan yang pertama sibuk di ibadah kepada Allah, sibuk dia berbuat baik kepada manusia. Setelah dia sholat, dia niatin, saya pengen nolong orang, bantu orang. Itu dia niatin betul-betul. Ini hari ini saya udah berbuat baik sama manusia, sama orang, sama siapa? Itu dia niatin. Jadi kalau kita nggak niatin, sama lah kayak kita sholat, kita niatin sholat. Kalau kita sholat nggak ada niat, nggak sah sholat kita. Kita sholat nih, tapi nggak ada niat, sah nggak? Nggak sah. Karena niat itu bagian dari rukun. Kita niat, ya, kita niat nih. Kemudian kita nggak ngangkat tangan, tapi kita melafazkan takbiratul ihram, sah nggak? Sah, karena ngangkat tangan hukumnya sunnah apa? Dalam mazhab Syafi'i sunnah abad apa sunnah hayat? Sunnah hayat. Kalau nggak dikerjain, nggak disunahkan sujud sahwi. Tapi kalau kita sholat terus lupa kunut subuh, maka disunahkan sujud sahwi. Itu masuk dalam sunnah abad dan sunnah hayat. Itu menurut fikih mazhab Syafi'i. Mungkin di dalam sholat ada rukun, ada sunnah juga ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Itu kita harus paham berapa rukun, berapa sunnah abad, berapa sunnah hayat, itu harus tahu kita. Jadi ibadah kita pakai ilmu tuh. Jadi manusia terbagi menjadi 4 golongan. Ada jamaah bilang, Ustaz kadang-kadang aneh manteng bisa di dua mau naik ke 1 susah banget, di 2 aja gitu. Dia sholatnya rajin, ngajinya rajin, puasanya rajin, tapi kadang-kadang melihat orang banyak duit gedek aja Ustaz gitu. Lihat orang banyak duit gitu, di mana lihat banyak duitnya? Di YouTube Ustaz. Kita lagi nggak punya duit, dia enak banget nyawernya 50 ribuan, 100 ribuan, nyawer sekepok. Kita bilangnya banyak banget. Kok yang kayak begitu? Ini gampang banget uang duit, sementara kita lagi nggak punya duit tuh. Kadang-kadang hati suka kesel gitu. Nah itu wajar manusia. Makanya kita naikin dari level kedua ke 1 terus kayak begitu. Ya kadang kalau lagi iman kita lagi naik, yazid, kencang kita, pengen ibadah aja, pengen baik aja sama orang. Itu lagi naik iman kita. Tapi kalau lagi nyungsep, yang lagi turun, males Pak. Kadang aja sholat kita males seger. Itu biasa nggak, manusiawi nggak? Manusiawi Pak, kita
Kita bukan nabi, bukan malaikat, itu hal yang wajar. Ya. Jadi koknya prinsipnya kita melihat seseorang baik atau benar, lihat aja bingkainya 4 kali. Itu aja. Itu kita ngajak, gue yang mana nih? Gue yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Kalau kita nggak mungkin ketiga, keempat kan? Nggak mungkin ya. Karena ketiga, keempat kagak sholat ya. Kalau yang sholat kan yang pertama sama yang kedua. Kita yang pertama, kedua. Ya, nah itu kayak begitu. Nah kita lanjutkan sekarang surat Fatir. Ya. Masalah kita baru ayat pertama. Masalah ya. Di ayat yang keduanya kita lihat surat Fatir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. May yaftahillahu lin-nasi mir rahmatin fala mumsika laha wa may yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Apa kata Allah di sini? May yaftahillahu lin-nas. Apa-apa yang dibuka itu yaftah asal kata dari fataha yaftahu, artinya buka, terbuka. Jadi apa-apa yang Allah buka dibuka sama Allah. Kalau Allah yang sudah buka, siapa yang mampu untuk menutupnya? Kalau Allah sudah buka, ini termasuk masalah rezeki. Kalau Allah sudah buka rezeki kepada seseorang, maka seseorang itu rezeki ngalir terus. Tapi sebaliknya kalau Allah sudah tutup rezeki seseorang, siapa yang bisa buka? Belakangnya. Ini irodatnya Allah, kehendak Allah. Jadi apa-apa yang dibuka dianugerahkan Allah linnas kepada manusia. Perhatiin. Jadi apa-apa yang dianugerahkan atau dibuka oleh Allah linnas kepada manusia, itu dijelasin. Yang namanya an-nas itu bentuk jamak, bentuk mufrad tunggalnya al-insan. Kalau al-insan seorang manusia, banyak manusia, an-nas. Ngertiin ya? Maka ayat laqad khalaqnal insana fi, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia bentuknya tunggal, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi kalau al-insan seorang manusia, banyak manusia, an-nas. Mungkin di Quran ada ya ayyuhan nas, hai manusia, itu umum. Tapi kok ya ayyuhallazina amanu itu khusus. Jadi ini umum. Jadi apa yang dianugerahkan oleh Allah, yang dibuka oleh Allah linnas, yaitu bagi manusia, umum sifatnya. Makanya kita lihat sekarang, itu mirrahmah, itu dari rahmat Allah. Itu rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya, kepada manusia. Allah tidak mengenal apakah dia ibadah atau tidak ibadah, tapi rahmat Allah bukakan, Allah anugerahkan, dibuka. Waktu kita lihat contohnya masalah rezeki. Masalah rezeki nih, itu kenapa orang-orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, bahkan dia nggak percaya kepada Tuhan, dia nggak percaya kepada Tuhan, nggak menyembah Allah, bahkan dia menyembah selain Allah, lalu kenapa kok rezekinya kok makmur mereka, kok kaya raya mereka? Nah satu sisi udah sholatnya tunggang-tungging, malam tahajud, dia berpuasa, kok hidupnya. Jadi jangan dikaitkan kita sholat puasa dengan urusan rezeki, jangan Pak. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak ibadah kepada Allah, orang komunis ya, lihat negeri-negeri komunis kayak raya mereka nggak sholat, bahkan nggak percaya kepada Allah. Lalu kenapa rezekinya kaya? Dalam persoalan rezeki Allah nggak milih-milih, enggak. Makanya di sini dijelaskan bersifat umum. May yaftahillahu linnas mir rahmah. Jadi apa-apa yang dianugerahkan dibuka Allah linnas kepada seluruh manusia mir rahmah, itu rahmat Allah. Jadi kalau Allah sudah memberikan rahmat, semua makhluk dapat Pak. Dia mau ibadah nggak ibadah selamat, dia berusaha. Tadi cara ekonomi deh, dia berusaha, dia mencari pagi siang malam berusaha,
dan dia maksimal dikasih nggak mau Allah? Kasih Pak, dikasih. Kita malas-malasan, pengennya rebahan aja, berharap rezeki datang gitu, dikasih nggak? Agak kayak begitu. Usaha Pak, ya. Usaha itu rahmat Allah. Kita punya Tuhan yang maha rahmat dan kasih sayang. Rezeki dikasih, siapa yang berusaha dikasih. Siapa yang bermalas-malasan kalau nggak kasih? Ini ayat begitu menerangkan, menjelaskan. Jadi Tuhan yang kita sembah ini nggak pilih-pilih Pak. Masalah rezeki enggak. Perhatiin ya, nggak pilih-pilih. Kan seharusnya nih kalau mau kita, menurut kita nih kan beda. Mau kita maunya Allah, maunya kita nih udah ibadah pada Allah. Ya Allah, saya udah nyembah Engkau, udah sholat. Seharusnya kita dong yang kasih kaya, kasih duit banyak, betul nggak? Kenapa orang kafir, kenapa orang komunis, mereka yang kaya Yahudi, yang kaya raya, yang megang ekonomi dunia sekarang, kenapa mereka ya Allah? Itu kalau maunya kita, tapi maunya Allah beda. Ya seharusnya kalau menurut kita ini seharusnya kita yang kaya kan, kenapa? Itu kan yang kasih rezeki siapa? Allah kan. Makanya Allah dalam asmanya sebut Ar-Razzaq, yang maha. Kenapa Allah ngasih rezeki padahal kita udah nyembah, kita nggak mau nyembah Tuhan selain Allah, kita udah sholat puasa, kok ekonomi saya begini ya Allah. Ada jamaah sampai ada yang sampai suka merenung ke sana, ada jamaah yang merenung kok kenapa ya? Kok seolah-olah nggak adil gitu. Kita yang udah nyembah melarat, sementara mereka yang menentang Allah kaya raya ekonomi. Jadi jangan dikaitin itu. Itu bagian daripada rahmat Allah. Allah kasih kepada seluruh makhluknya. Selama dia berusaha, dia gunakan akalnya, dia bekerja, akhirnya dia menciptakan satu bentuk yang hasil karyanya, kemudian dia bisa pasarkan dan terjual laku. Ya tentu dia menghasilkan hasil daripada jerih payahnya, betul nggak? Handphone, siapa yang bikin? Siapa yang bikin? Dari penjualan handphone berapa untungnya Pak? Banyak mereka. Yang pakai siapa? Kita konsumen, mereka produsen. Salah mereka? Enggak, kita yang salah. Harusnya kita produsen juga, konsumen juga, betul nggak? Ini yang terjadi, kita produsen sampai konsumen. Mungkin kita pengen anak-anak kita, di generasi kita, anak kita jangan kayak kita deh. Kedepannya mereka harus maju. Mereka bisa menciptakan teknologi, menguasai teknologi Pak. Bisa bikin handphone, bisa bikin mobil, bisa bikin apa lagi terusnya? Bikin nuklir, bikin apa lagi? Bikin mobil, motor. Sekarang nggak apa-apa bisa bikin anak loh. Tuh. Ya, jadi apa yang ada dalam pikiran kita? Kok hidup saya kok kayak begini? Saya udah sholat, kok susah? Jangan dikaitin dengan urusan ekonomi, jangan Pak. Berusaha terus. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Terus apa kata ayat di sini? Apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada seluruh manusia, ini rahmat itu dari rahmatnya. Fala mumsikalah, maka tidak ada yang dapat nahan. Ada bisa nahan Pak. Allah sudah buka, nggak ada yang bisa nahan. Nggak ada yang bisa nahan, maksudnya nggak ada yang bisa, nggak ada yang bisa tinggal. Kayaknya ada yang bilang kesempatan itu sekali, sama hidup juga kesempatan. Yang bilang kesempatan itu sekali. Jadi kesempatan yang sekali itu jangan disia-siakan. Kesempatan yang baik itu gunakan sebaik-baiknya. Misal rezeki nih, Allah lagi kasih, Allah lagi alirkan, Allah lagi buka. Terus nggak apa-apa kumpulin, tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya apa? Buat akhirat. Bahkan
niatin dalam diri kita, ya Allah, kalau saya banyak duit nih, saya pengen bikin perusahaan, ya Allah, saya bikin pabrik, punya niat begitu. Niat baik belum dilaksanakan, dicatat nggak? Catat, niatin, ya Allah, saya bikin pabrik dan saya ingin menampung karyawan-karyawan yang mereka sulit kerja, mereka yang sulit nyari makan, harinya sulit mereka cari makan, sulit untuk menghidupi kebutuhan keluarganya, ya Allah, saya akan tampung mereka, ya Allah. Itu yang mereka saya utamakan, saya terima di perusahaan saya. Di Sindang Karsa, ya Allah, 75% karyawannya orang Sindang Karsa karena pabriknya ada di sini. Dan yang saya perintahkan yang saya terima orang-orang yang butuh pekerjaan. Jangan sampai mereka kelaparan, jangan sampai mereka susah nyari ekonomi, nyari duit di sana. Akhirnya mereka ada yang maling, bahkan ada yang sampai jual dirinya. Kita salahin mereka. Dalam surat Al-Mudaththir udah jelas, wala nuhibu miskin. Kita nggak memberi makan orang miskin, ini berarti kan orang-orang yang mampu sebenarnya, bukan orang yang susah. Niatin Pak kayak begitu. Ya. Boleh nggak punya niat setinggi langit? Boleh nggak punya impian setinggi langit? Harus Pak. Orang-orang Israel dia dulu mimpi mereka bermimpi dulu, berhayal dulu. Sebelum mereka menguasai teknologi, ekonomi, dan mereka menghayal dulu. Tapi mereka buktikan hayalan mereka, mimpi mereka. Kalau yang namanya menghayal mimpi enak kan? Kita mimpi jadi orang kaya tadi, nggak apa-apa Pak. Tapi uang harta kita yang berlimpah ruah jangan dimakan sendiri. Bikin perusahaan, saya akan menyerap lapangan kerja, kesian Pak. Jadi kalau udah Allah kasih anugerah kepada seseorang, tidak ada yang bisa menahannya. Tuh, mayyabtahillahu linnasi min rahmat fala mumsika laha. Jadi apa yang Allah anugerahkan kepada manusia daripada rahmatnya, maka tidak ada yang dapat menahan. Mafhum mukhalafahnya. Kebalikannya nih, wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Ini kebalikannya. Apa-apa yang Allah tahan, ditahan sekarang. Tadi Allah buka, sekarang ditahan, ditutup. Dan apa-apa yang Allah tahan, Allah tutup, rezekinya aja. Fala mursila lahu min ba'di, maka tidak ada yang dapat melepaskannya. Sudah Allah tahan. Makanya orang bilang rezeki enggak ketukar Pak. Kali itu rezeki ketukar. Ada nggak rezeki ketukar? Enggak Pak. Orang kalau udah waktunya dapat rezeki dapat, tapi kalau belum waktunya enggak Pak. Amplop ketukar. Amplop ketukar. Balik sama MC. Iya, sebalik dia buat MC, dia buat penceramah ke MC ya. Pas dibuka kata MC gede banget ini. Itu buat penceramah. Banyak kasus Pak. Penceramah apa? Iya, penceramah pas dibuka itu sama sih. Tapi kok penceramahnya ikhlas nih, ujian dari Allah. Itu banyak kasus ya. Kita juga buat peringatan buat panitia, hati-hati gitu. Buat panitia, hati-hati gitu. No, lu bagian lo ngasih dia, no, lu bakal dibagi-bagi. Ini gak tukar doain. Gitu. Jadi makanya istilah orang tua kita, rezeki gak bakal ketukar. Kalau memang sudah waktunya rezeki, insya Allah. Tapi gini, banyak kasus. Pada rezeki udah di depan mata kita, tapi karena tadi Allah tahan, memang bukan rezekinya, kabur tuh rezeki. Ada lagi dia nggak tahu, nggak berpikir dapat rezeki, tiba-tiba dia dapat rezeki. Ya zubu min haitsu la yahtasib, dia dapat rezeki yang dia nggak sangka-sangka. Itu terjadi Pak. Pernah nggak kita ngerasain rezeki udah di depan mata kita, udah pasti kita dapat menurut kita. Dan menurut kita ini udah pasti gue dapat rezeki. Nggak kabur. Pernah nggak terjadi kita? Ada yang pernah terjadi ngalamin kayak gitu? Sering ya.
Aneh ngalamin Pak. Maklar biasa maklar. Nah, aneh ngalamin. Rumah. Maklar. Jamaah Ustaz, aneh mau nyari rumah, duit 200 juta nih. Kalau cariin dong, oke, dicariin ketemu, rumahnya udah ada, langsung penjualnya, deal 200 juta. DP dulu 50%, 100 juta, sisanya 100 juta minggu depan. Karena jamaahnya dapat duitnya 100 juta minggu depan, karena dia jual tanah juga, gitu. Udah dibayar DP 50% 100 juta tuh, harganya 200 juta. Kalau hitung-hitungan hukum adat komisi berapa? 2,5% dari 200, 2,5% berapa? Hah? 5 jutaan kali ya? Berapa Ustaz? 5 juta? 5 juta. Oke, udah tuh. Berarti kan udah jelas nggak tuh rezeki di depan kita? Udah jelas, udah itu. Ini berdua tuh. Dua. Pagi kita bayar, sore dia batalin bayar gitu. Pagi kita bayar, bukan sore, siang deh dibatalin dia. Ambil penjualannya. Penjualnya yang batalin, bukan pembeli, bukan kita. Penjual yang batalin. Ustaz, maaf gitu. Rumah kayaknya nggak jadi. Lah, kenapa? Kenapa gitu? Ya kita balikin DP-nya ya 1 juta. Kenapa? Nggak ada lagi butuh duit jadinya. Lagi butuh duit banget gitu. Ya, nggak bisa nunggu seminggu. Kan tadi perjanjiannya seminggu. Lagi butuh banget Ustaz. Ada orang datang, joklokin langsung 2 juta cash. Padahal dari hijab ya. Padahal kita udah DP kan. Itu yang sebelah aneh, yang barang mahal. Lu marah-marah gitu. Lu marah-marah. Oh, udah lagi masuk. Mana udah dipakai lagi nih. Udah dipakai. Aduh, lu beli ini. Wah, udah gimana sih? Komisi udah dipakai. Udah dipakai, komisi udah nyayur, Ustaz udah nyayur Anda. Ini lah kayak begini. Jadi marah-marah. Soalnya kan senang aja. Kan kita paham tentang rezeki tadi, yang namanya rezeki hadir udah di depan kita. Kalau belum waktunya kabur dia. Dia udah marah-marah. Ali mau ketawa aja. Ustaz tenang aja Ustaz kayaknya. Iya bukan senang. Ali juga kesel gitu. Cuma Ali jelasin dia, Ali terangin. Dia salah paham tentang rezeki. Emang dia nggak paham, cuma salah paham. Bukan pahamnya ya salah ya. Karena ada salah paham, ada yang pahamnya salah. Dia salah paham. Ali terangin tentang rezeki itu. Ya, nggak ketukar. Kalau memang belum waktunya, ya kita terima. Dan ini termasuk memang belum rezeki kita terangin karena dia salah paham. Dengar DM-nya, iya. Tapi gimana urusannya? Udah pakai habis Baru rezeki kita. udah habis duitnya. Setelah kita bisa omongin bicarain deh gimana gitu idenya. Akhirnya dia terima, dia terima. Berarti dia bukan punya paham yang salah, tapi salah paham. Coba orang yang pahamnya salah, yang punya paham salah, nggak bisa. Dia udah melanggar perjanjian, udah mau bakal ramai, bakal berantem bisa. Berantem sama yang penjualannya, lu kalau ribut dah kan. Ribut omongan dia kan, dia emang nggak salah kalau dia protes, yang salah siapa ya? Penjualnya kan udah di DP, udah janji seminggu baru kita lunasin. Udah kan udah akad udah sah. Oh dia batalin tiba-tiba gitu. Dia pulangin tuh duit. Intinya gini. Jadi emang belum rezeki, padahal udah di depan. Mata tadi ini ayat apa yang Allah buka rezeki pada seseorang gak ada yang bisa tahan. Tapi apa yang Allah tutup, Allah tahan rezekinya, nggak ada yang bisa melepaskan membuka-bukanya. Jadi ini harus kita pahami Pak. Urusan rezeki, yang penting kita di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, urusan rezeki usaha kita maksimal. Ikhtiar kita maksimal mungkin.
kejar dunia seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Kejar, nggak apa-apa Pak, ya, kejar terus. Setelah kita ikhtiar, jangan lupa kita doa, minta pada Allah, ya Allah kasih ya, rezeki yang halalan baik-baik ya Allah. Nah setelah kita udah ikhtiar, kita doa, sudah kita tawakal. Tawakal Allah, la haula wala quwwata. Itu hasilnya. Nah ini kasus banyak banyak yang dikeluhkan oleh kita masalah rezeki. Banyak yang ngeluh. Kenapa? Karena dia punya salah paham tentang rezeki. Tapi orang yang sudah paham, udah ngerti, tadi dia praktekkan. Apalagi kalau dia golongan manusianya yang pertama ibadah pada Allah, buat baik kepada manusia. Tuh, nah itu ayatnya kayak gitu. Terus apa kata Allah di penghujung ayat dia? Wa huwa azizul hakim. Jadi setiap Al-Qur'an selalu, ya, enggak semuanya, selalu ditutup dengan apa? Ditutup dengan asma Allah. Dengan nama-nama Allah, Asmaul Husna. Wa huwa, sedangkan dia Allah Azizul Hakim, Al-Aziz Al-Hakim, Allah yang maha gagah dan yang maha bijaksana. Ini yang harus kita yakinin. Siapa yang paling gagah? Allah. Siapa yang paling bijaksana adalah Allah. Selalu ayat kayak begitu. Setelah menerangkan panjang lebar tentang masalah rahmat Allah dan ditutup dengan asma dan sifatnya Allah, dia yang maha gagah dan dia yang maha kuat. Ini susunan bahasa Quran yang begitu indah, yang begitu indah susunan bahasa Quran itu. Enak gak? Enak. Ya. Kalau kata ulama balaghah, susunan itu terdiri dari ma'ani, dari bayan, dari badai. Lihat maknanya enak, susunannya enak, dibacanya enak. Tuh begitu. Mungkin kalau kita ngerti nahwu sorof, kemudian kita belajar balaghah, itu melihat susunan bahasa Quran itu bukan hanya enak dibaca, tapi dia menikmati setiap kata susunan-susunannya. Itu kalau kita ngerti. Kalau kita nggak ngerti, ya sehat, kayak kata-kata kalimat biasa aja. Tapi kalau kita paham, ngerti, indah banget susunan bahasanya, maknanya. Tuh, itu. Jadi ayat kedua dari surat Fatir ini menerangkan, menjelaskan tentang rahmat Allah. Ya, tentang rahmat Allah. Kalau Allah sudah buka, nggak ada yang bisa nahan. Tapi kalau sudah Allah tahan rahmatnya, nggak ada yang bisa mencegahnya. Ya mudah-mudahan Allah kasih rahmat buat kita. Terus apalagi ayat ketiganya, perhatiin. Ini ayatnya berlanjut, ayat pertama, kedua, ketiga. Lihat, ya ayuhan nas. Perhatiin tadi ya, itu udah jelasin ya. Ya ayuhan nas, syukuru nikmatullah alaikum. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqu minas sama'i wal ardi la ilaha illa huwa fa anna tufakun. Dilanjutkan ayatnya, Allah panggil ya ayuhan nas, ayo seluruh manusia. Tuh, berarti semuanya dipanggil manusia. Lalu setelah Allah panggil apa? Uskuru. Setelah dipanggil manusia, Allah katakan apa? Uskuru, ingatlah oleh kalian. Apa? Nikmatullah alaikum, yaitu nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Disuruh ingat, hai manusia. Allah mengungkit-ungkit pemberiannya. Allah memberi, kemudian diungkit-ungkit agar ini yang dikasih rezeki ingat Allah. Kalau Allah mungkit-mungkit boleh nggak? Boleh nggak Allah mungkit-mungkit? Kalau kita boleh nggak? Kagak boleh kita, itu udah hak Allah. Makanya berarti manusia ingat apa? Nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Apa nikmat yang Allah berikan kepada kita? Apa nikmat yang banyak Pak? Nggak hitung. Betul nggak? Salah satunya apa nikmat Allah? Kita masih bisa duduk di sini Pak, nikmat banget. Masih bisa sholat berjamaah, maghrib berjamaah, kemudian lanjut taklim, kemudian lanjut sholat isya berjamaah. Nikmat gak?
Nikmat nggak? Pak Eko nikmat nggak Pak Eko? Nikmatan mana? Ame makan sate marangi, ame sop tuh, ayo. Pak Eko nggak ngikut sih kemarin. Nikmat Pak Eko sate marangi ame sop tuh. Nikmat, ini nikmat terbesar. Sehat badan kita, ya sehat, nikmat. Dan Allah mungkin kata-kata uskuru, ingatlah ini fil amr, kata kerja perintah. Berarti kita mengingat, mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Hukumnya wajib nggak? Wajib loh. Wajib ain apa wajib kifayah? Wajib ain. Jadi hukumnya mengingat nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, hukumnya wajib ain. Setiap orang harus mensyukuri nikmat. Lalu bagaimana bentuk syukur kita kepada Allah? Tadi jaga hubungan kita dengan Allah, jalanin perintah, tinggalin larangan, dan jaga hubungan kita dengan manusia. Ada dalam surat Al-Imran, catat aja ya, karena waktunya mepet. Dalam surat Al-Imran surat ketiga itu di ayat 112 itu dijelaskan semua manusia akan mengalami goncangan, kekacauan, kecuali siapa? Dijelasin di Quran, yaitu mereka yang menjaga hablum minallah wa hablum minannas. Itu Quran yang menyebut. Semua manusia dalam kecemasan, ketakutan, bahkan mendapatkan kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali mereka yang menjaga hablum minallah, hablum minannas. Itu dalam surat Al-Imran, ya surat ketiga 112 itu jelas. Jadi kita disuruh ingat tentang nikmat Allah. Jelas ya? Salah satunya rezeki. Lalu apa selanjutnya ayatnya? Setelah Allah ingatkan kepada manusia, wajib kalian mengingat nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kalian. Allah tanya, hal min khaliqin ghairullah. Kemudian Allah tanya, hal min khaliqin ghairullah. Emang ada pencipta selain Allah? Sampai begini tuh Allah. Emang ada pencipta di alam semesta ini selain Allah? Yarzukum, yang telah memberikan rezeki kepada kalian. Ini kalimatnya bagaimana kalimatnya? Setelah kita diingatin untuk mensyukuri nikmat Allah, sampai Allah tanya, ternyata kalian ingkar, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah tanya, hal min khaliqin ghairullah. Emang ada pencipta selain Allah di alam semesta ini? Ada enggak? Yarzukum, yang telah memberikan rezeki kepada kalian. Lalu kenapa kalian ingkar, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Sampai kayak begitu ayatnya kan? Paham maksudnya enggak nih ayatnya? Kalau bahasa kita ini gimana? Ini orang kita udah kasih duit, udah kita kasih kerjaan, udah kita kasih makan. Kita berharap lo jangan males dong, jangan males-malesan, ya. Kita punya karyawan, contoh kecil ya, kita punya karyawan nih. Ini karyawan kita udah cukupin, karyawan kita udah kita cukupin, ya. Gajinya udah cukupin, kesehatan, rumah kita kasih. Ternyata dia malas-malesan. Terus bagaimana kita tuh? Punya karyawan model kayak gini yang malas-malesan. Kita udah cukupin, kita bilang apa sama dia? Nah, kita bilang apa sama dia? Lo cari deh kerjaan tempat yang lain, ada nggak yang kayak begini? Bahasa kitanya kayak gitu tuh. Berarti ini karyawan apa namanya kayak begini? Udah dicukupin, udah disejahterakan, udah dienakin, kemudian dia bermalas-malasan, nggak taat kepada yang punya perusahaan. Ini orang apa namanya kayak gini, karyawan kayak gini? Nggak tahu diri. Nggak tahu diri. Ini nggak tahu diri kayak begini. Orang yang nggak tahu diri apa namanya? Gue bahasa Betawinya bilang ya. Dablek gitu. Dablek PA. Iya PA ya. Ini orang PA ini kayak begini. Betul tak? Seharusnya kan kalau kita sudah dicukupin, kita dah kerja di perusahaan dicukupin kita akan loyal kepada perusahaan. Kita akan loyal, bukan hanya loyal, kita akan taat terhadap perusahaan. Bahkan kita akan memajukan perusahaan itu dan menjaga namanya perusahaan itu. Kenapa? Kita udah dicukupin. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah mengatakan, hei manusia, ingat nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Ternyata kalian ingkar, kufur kepada Allah, malah menyembah selain Tuhan, selain Allah.
Kalian minta tolong bantuan padahal saya tolong. Sampai Allah katakan hal min khaliqin ghairullah. Emang ada sang pencipta selain Allah di alam semesta ini? Ada nggak? Kagak ada. Yarzuqum, yang telah memberikan rezeki kepada kalian minas sama'i wal ardh, yang telah memberikan rezeki kepada kalian minas sama' wal ardh, dari langit dan dari. Lihat, Allah kasih rezeki dari langit. Apa dari langit itu? Rezeki yang Allah berikan. Turunnya hujan, Allah atur cuaca, Allah atur cuaca. Panas, siang, malam atau musim dingin, masing-masing negeri beda-beda cuacanya. Kalau kita 2 musim, musim kemarau dan musim hujan. Kalau di Arab Saudi musim kemarau dan musim dingin, salju, dingin. Ya, kalau haji ini lagi musim panas. Kemudian di Swiss, ya, musim salju dan musim semi. Tergantung daerah. Allah kasih rezeki dari langit, hujannya semua dikasih Allah. Udara, lihat udara, kita hirup udara gratis kan? Mungkin dalam surat Ar-Rahman itu sampai berkali-kali Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma. Bangsa jin manusia, nikmat Allah yang mana lagi yang kalian dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma, tugas berulang-ulang itu ayat itu. Itu ayat tauhid penegas saking kubur ingkarnya manusia kepada Allah tuh. Belum dari buminya, rezeki dari bumi. Apa yang ada dalam bumi? Rezeki dari Allah apa dalam bumi? Dan masing-masing negeri beda, Pak. Arab Saudi, Timur Tengah, Arab Saudi, Qatar, dalam bumi apa kekayaannya di Jepang? Minyak doang, Pak. Minyak. Emang bisa tanam padi di sana? Kali tanam mangga, manggis bisa di sana. Nanam duku bisa di sana, nanam rambutan bisa di sana. Enggak, Pak, dia cuma minyak doang. Betul nggak? Tapi Indonesia ada nggak minyak? Gas, nikel, tambang, sponsala, duku, apalagi emas banyak, Mas. apalagi emas. Jawa Tengah, Jawa Timur banyak emas Bambang, Mas Yono, Mas Yanto, banyak. Indonesia, Pak, ya Allah, apa yang nggak ada? Apa yang nggak ada Indonesia? Lokasi orang Betawi bilang Indonesia ini gembah rimpah, lo jenawi, toto tentrem. Orang Betawi bilang hijau, royo-royo. Orang luar kalau melihat Indonesia itu dari atas, itu jamrut katulistiwa. Melihat Indonesia dari atas kapal, orang luar dari satelit dia lihat Indonesia betul-betul ini jamrut katulistiwa. Jamrut. Apa yang nggak ada di sini? Semua ada. Seharusnya di dunia ini, negeri yang paling makmur kaya di dunia ini Indonesia, Pak, harusnya. Tapi sayang, 1000 sayang. Ya, sayang, 1000 sayang kita belum menikmati. Tapi kita yakin, hakul yakin, insya Allah kedepannya akan kita menghadapi, nanti merasakan Indonesia emas tahun 2045. Kita doain aja mudah-mudahan Indonesia aman, damai, makmur, kesehatan gratis, kerja gampang, sekolah gratis, benar nggak? Bahkan sampai perusahaan-perusahaan nyari karyawan susah, nyari karyawan yang mau kerja di perusahaannya sampai susah, sampai dibilang gaji di sini 100 juta sebulan. Tuh, wah nggak bisa, saya udah bekerja di Solo. Bisa nggak kayak begitu Covid? Lah kalau Allah sudah pengen good, saya kita yakin aja kepada Allah. Tuh, terus apa ayatnya, lihat itu tuh. La ilaha illallah. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada yang memberikan rezeki, yang mematikan, menghidupkan, tidak ada ilah huwa kecuali huwa, dia Allah. Fa anna tufakun. Lalu bagaimana kalian kok berfakir? Kalian ingkar, kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Di penghujung ayat sampai Allah katakan fa'anna tufakun. Lalu kenapa kalian berpaling? Kalian ingkar, kok kalian nggak percaya kepada Allah, nggak
yakin kepada Allah. Allah yang ngasih rezeki, Allah yang ngasih rahmat. Kita sering doa, ya Allah yuhyi wa yumiit, yang menghidupkan, yang mematikan. Tapi kenapa kita fanatul fakur, kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala? Tuh. Jadi ayat pertama, kedua, ketiga dari surat Fatir ini isinya tentang tauhid keimanan kita kepada Allah. Kita harus yakin, Pak. Udah kita serahkan urusan perkara agamanya, kita serahkan urusan, ya Allah, saya serahkan urusan saya kepada Engkau ya Allah. Udah. Apa lagi? La haula wala. Kira-kira jelas nggak? Nah, jadi kita golongan manusia yang keberapa? Ke satu. Ya bagus ya. Ke satu. Kalau kedua naikin ke satu. Udah gitu aja. Ya, ada mau nanya nggak?